Balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Masih barengan sama Irma di sini dan juga bersama dengan Mas Sigit yang bisa tiba-tiba ini membuat aku seperti sedang tidak berbicara dengan Mas Sigit, tapi dengan tokoh-tokoh ataupun dengan karakter-karakter yang berbeda karena beliau ini memiliki sebuah personal branding, yakni manusia 500 karakter suara pemirsa, dan ini luar biasa sekali. Nah, Mas Sigit, apa sih aktivitas sehari-harinya? Apakah ya hanya dalam mengisi suara-suara untuk di film, kartun, dan lain sebagainya, atau apa saja? Kalau untuk keseharian, selain sebagai seorang freelancer gitu ya di voice over, dubber, dan lain-lainnya, saya seorang internet marketing sih. Baik. Iya, berjualan aja. Oke. Di rumah, iya. Dari rumah, berjalan dari rumah. Iya. Tapi juga freelance di voice over. Iya. Nah, ini voice over ini kan jadi freelance juga. Artinya apakah ini hanya sebuah hobi, sebuah passion, atau memang punya cita-cita untuk menjadi seorang voice over? Ya bermulanya ya dari niru-niruin tokoh-tokoh itu tadi, karakter dari kecil gitu. Ya hobi ya mungkin bisa menghasilkan juga sih gitu. Oke. Ya kan kalau kita bekerja di suatu bidang yang kita sendirinya punya passion, kita cinta, kita melakukan dengan ikhlas dan sepenuh hati, ya hasilnya juga pasti akan bagus gitu. Betul. Nah, ini dilakukan sejak kapan? Kurang lebih sejak sekolah ya. Oh iya? Kalau dulu ya nonton kartun-kartun zaman dulu tuh kayak misalkan Looney Tunes atau Scooby-Doo gitu, atau Donald Duck. Senang aja gitu, gimana sih suaranya biar bisa kayak gitu. Oke. Jadi seperti awalnya belajar otodidak gitu ya? Otodidak, terus ya makin kesini pengen tahu teknik yang benernya tuh gimana sih gitu. Ya walaupun tanpa ada seorang pembimbing gitu ya, tapi ya alhamdulillahnya nggak terjadi sesuatu hal yang kenapa-napa gitu sama suara saya. Masih ada. Ya soalnya kalau misalkan latihan vokal kayak gitu kan, kalau tanpa didampingi mentor gitu ya, atau orang yang sudah berpengalaman sebelumnya, bisa jadi nanti ya kenapa-napa gitu suaranya gitu. Oke, kenapa suaranya? Nah, ini juga yang harus diketahui oleh pemirsa, bahwa ketika kita ingin mempelajari sesuatu, ada baiknya kita harus selalu punya mentor ya. Ini sebenarnya belajar apapun sih ya Mas Sigit ya, dalam proses belajar itu kita sebaiknya punya mentor. Jadi seperti gerakan membaca pun harus tetap ada mentornya, itu yang lebih baik. Karena kalau enggak tadi belajar olah vokal aja ternyata harus ada pendampingan. Kalau tidak maka akan ada bahaya-bahaya yang mungkin terjadi. Bukan malah suaranya semakin bagus, justru bisa jadi pita suaranya rusak dan hal-hal yang lainnya begitu ya. Tapi sejauh ini hambatan yang ditemui oleh Mas Sigit sendiri saat voice over apa sih yang paling susah? Hambatan. Kalau untuk di voice over ya paling kita menyamakan ekspektasi dari si klien dengan insting kita aja. Soalnya kalau misalkan nggak ketemu tuh ya udah akhirnya revisi gitu. Jadinya lama. Oke. Harus jeli juga, pengen ini klien maunya apa gitu loh. Begini. Ya udah langsung saya eksekusi, hasilnya ya sesuai gitu. Oke. Jadi kita harus benar-benar peka harus, gitu ya, kemauan klien seperti apa. Karena mereka kadang-kadang cuma kasih naskah, bener gak sih? Betul. Naskah aja gitu. Ini tanda bacanya dari gimana? Si VO talentnya sendiri harus berani nanya gitu. Ini maunya gimana kalimatnya atau moodnya bagaimana, dibawakan dengan tone yang misalkan deep, middle, atau high ya. Harus tanya aja biar nanti kita nggak bingung pas saat rekaman nih ngomongnya bagaimana ini gitu. Oke. Nah, itu juga harus ditanyakan. Untuk para voice over yang baru saja memulai karir ya di bidang voice over, jangan malu untuk bertanya karena itu sah-sah saja sebenarnya untuk menggali ekspektasi atau harapan dari klien ya, Mas Sigit ya. Nah, kalau sampai dengan saat ini apa sih yang paling sering dikerjakan oleh Mas Sigit gitu ya? Kayak project-projectnya, apakah film, apakah iklan? Kalau untuk iklan sendiri sih baru beberapa sih untuk dari PT ya, bukan untuk yang di TVC atau TV komersial. Terus kalau untuk dubber sempat ngisi untuk di program, belum tayang sih sebenarnya programnya. Baru ngisi aja untuk sebagai peran ekstrasnya aja. Gitu. Nanti akan tayangnya kira-kira kapan nih? Pemirsa harus selalu in touch. Insya Allah pertengahan 2021. Ya pokoknya programnya. Ini apa, film? Ya, film animasi yang film animasi, sudah familiar lah. Pasti ya. Udah, jadi harus
tunggu saja Ya, tunggu aja. launchingnya. Kalau misalnya kepo kira-kira apa sih, bisa mungkin kepoin aktivitasnya Mas Sigit ini di Instagramnya ya, akun Instagramnya ini @abu_hamzah_daberkomedi. Nah di sana teman-teman bisa langsung tahu kegiatannya dari Mas Sigit sendiri, dan bahkan aku yakin kalau teman-teman tertarik juga dengan dunia voice over nih, bisa banget nih sharing bersama dengan Mas Sigit begitu ya. Ini aku agak bingung karena kalau nama aslinya Mas Sigit Heru, nama panggungnya Abu Hamzah. Jadi dari tadi kalau saya panggil Mas Sigit atau Mas Abu, ini sebenarnya orangnya sama. Orang yang ada di hadapan saya, Pak Pemirsa. Nah, kalau dalam dunia voice over sendiri, suara itu kan jadi satu kekuatan ya dalam sebuah pekerjaan tersebut. Bagaimana caranya menjaganya? Kalau menjaga sih itu tergantung pribadi masing-masing ya, karena kan pita suara itu masing-masing orang punya daya tahannya sendiri ya. Kalau kayak saya termasuk orang yang pita suara itu apa ya, kuat lah gitu, atau bebel gitu, dia mau minum dingin kayak atau makan gorengan sebenarnya nggak ngaruh sama sekali gitu. Cuman kan ada beberapa orang yang kalau misalkan dia minum es atau makan gorengan langsung nggak enak nih suaranya atau gimana ya, tergantung masing-masing orang aja sih. Gitu. Kembali lagi ke individu itu ya. Jadi sebenarnya kalau dalam ilmunya sendiri sih ya pasti menjaganya dengan tidak terlalu banyak makanan-makanan berminyak. Tapi kalau ada yang kuat gini bebel, nggak apa-apa juga loh ternyata gitu. Ya yang penting menjalankan pola hidup sehat aja. Kalau misalkan kita sering makan makanan junk food kayak gitu ya harus rajin juga dietnya, olahraganya harus rajin juga gitu. Jadi biar kebuang gitu racunnya. Itu mempengaruhi pita suara juga. Karena kalau kita nggak dalam kerja voice over, artinya saya tidak terlalu memahami ini kayak ada perbedaan atau. Sebenarnya sih kalau untuk makanan-makanan itu secara nggak langsung pengaruh ke pita suara ya, paling ke badan ya. Kalau misalkan minyak kan nanti kalau kelebihan minyak bisa kolesterol atau segala macam gitu. Nah, kalau untuk suara ya paling istirahat sih sebenarnya, istirahat yang cukup aja gitu. Dan misalkan saat kita ada project gitu ya, film yang teksnya panjang ya banyak-banyak istirahat dan puasa ngomong gitu aja, jangan terlalu banyak ngomong gitu. Pernah kecapean gak sih itu tadi kan ya harus puasa ngomong nih. Ini agak susah sih. Pasti pernah ya. Pantesan tadi Mas Sigit dari tadi diam aja, mungkin ada project panjang yang harus dikerjakan nih. Amin, mudah-mudahan. Amin. Ya itu gimana? Efeknya apa kalau kita kebanyakan ngomong? Seperti diforsir. Betul, kan di pita suara sendiri itu kan kayak semacam voice box ya kalau bahasa itunya vokalnya. Dia di dalamnya itu ada otot-otot yang menunjang kinerja atau produksi suara gitu. Jadi kalau otot itu terlalu dipaksakan, ya sama kayak otot tubuh aja bisa kelelahan gitu. Ya kalau udah kelelahan ya misalkan harus disuruh ini, pasti akan ini gitu. Banyak salah-salahnya. Harus di recovery gitu. Istirahat yang cukup. Itu makanya gitu. mungkin kalau ada keserimpet ngomong, mungkin udah kebanyakan ngomong, istirahat sejenak pemirsa. Ini kadang-kadang ya lidah tidak bertulang. Baiklah pemirsa, kita masih akan terus ngobrol bersama dengan Mas Sigit. Usai jeda tetaplah bersama dengan kami.